Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini bersama saya Taufikur Rahman dalam acara podcast Pondok Pesantren Darus Sahadah serial pendidikan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, penyelewengan yang terjadi dalam kehidupan manusia, salah satu penyebabnya adalah ihjamu wasailit ta'lim wal i'lam an adai muhimmatihima. Adanya beberapa lembaga pendidikan yang enggan melaksanakan tugas utama mereka, yaitu mencerdaskan anak bangsa dalam berbagai aspeknya, baik aspek akidah maupun aspek akhlak, aspek ilmiah, jasadiyah. Maka Yayasan Yasmin Pondok Pesantren Darus Sahadah ikut tampil memberikan kontribusi kepada kaum muslimin, kepada bangsa Indonesia secara umum, mendirikan lembaga pendidikan Pondok Pesantren Darus Sahadah yang memiliki beberapa unit. Salah satunya adalah unit KMA, Kuliatul Muallimat. Nah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan menggali informasi terkait dengan salah satu unit yang ada di Pondok Pesantren Darus Sahadah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita beliau Ustadz Irfan Zainuri LC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada Ustadz. Ya, pada kesempatan malam hari insyaallah beliau kita akan menggali informasi, menanyakan kepada beliau tentang satu unit di Pondok Pesantren Darus Sahadah, yaitu unit Kuliatul Muallimat, ya. Kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, nanti yang membutuhkan informasi tentang satu unit ini, kita minta untuk silahkan disimak, didengarkan dengan baik. Mudah-mudahan beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada beliau Ustadz Irfan Zainuri bisa mewakili apa yang menjadi penasaran atau keingintahuan kaum muslimin dimanapun Anda berada. Tapi Ustadz, yang paling pertama Ustadz ini kita ingin menanyakan tentang unit KMA dimunculkan di Darus Sahadah itu pertama kali tahun berapa Ustadz? Ya ini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Taufikur Rahman yang telah memberikan pengantar dan sekaligus moderator dalam acara ini, dan jazakumullah khairan pada panitia yang telah menyiapkan berbagai macam halnya untuk kelancaran acara ini. Ini terhitung saya terakhir nampaknya ya, dari sekian wawancara yang ada. Ya kebetulan kemarin memang lagi kurang fit ya, kondisi badannya agak serak, agak batuk dikit seperti itu ya. Baru ada perjalanan dan alhamdulillah ini sudah mulai cukup membaik. Baik, terkait pertanyaan dari Ustadz Taufikur Rahman, berdirinya unit KMA ya secara khusus Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah ini seingat saya adalah di tahun 2008 ya. Tahun 2008. Jadi kalau dibandingkan dengan Pondok Putra ya tahun 93, 94 ya, berarti ya sekitar 14-an tahun ya. Selisih 14 tahun dari Putra ya Ustadz ya. Jadi memang latar belakangnya ini nampaknya dari para ikhwan ya, itu menghajakkan untuk menghendaki adanya akhwat ya. Jadi kalau kita melihat ayat ya, mensitir ayat at-thayyibat lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat ya. Jadi kalau ada ikhwan yang baik, itu menginginkan akhwat yang baik pula ya. Adanya akhwat yang baik menginginkan ikhwan yang baik pula. Jadi nampaknya memang menjadi sebuah kebutuhan ya. Kalau sudah ada KMI maka mestinya memang ada KMA gitu ya. Jadi memang sudah menjadi semacam kebutuhan, keserasian ya. Ada orang soleh ya menginginkan ada orang yang solihat. Nah, seperti itu. Apakah bisa dikatakan kalau tadi untuk menyampaikan at-thayyibun lit-thayyibat gitu, seperti itu, apakah memang boleh dikatakan kalau memang unit KMA ini disediakan nantinya adalah untuk mereka alumni KMI gitu,
bisa dikatakan seperti itu atau tidak Ustaz? Ya, jadi ini ungkapan umum saja ya. Iya. Nah, jadi memang tidak khusus. Jadi KMA dapatnya hanya dari KMI saja begitu ya. Kemudian tidak boleh dari unit yang lain, misalnya Iya. DID atau bahkan Mat Ali. Nah, ya itu hanya sebuah ungkapan saja ya, secara umum. Iya Ustaz. Jazakumullah untuk yang pertama Ustaz. Berarti memang selisihnya antara unit KMA dengan KMI itu sekitar 14 tahun Ustaz ya. Sekitar 14 tahun. Begitu jauh Ustaz jarak antara KMI dengan KMA itu kenapa ide atau gagasan untuk memunculkan unit KMA itu baru muncul kok sekian tahun, padahal mungkin di beberapa pondok pesantren yang lain sudah muncul unit putri gitu Ustaz. Iya. Jadi ini memang mungkin dari para stakeholder ya sudah semacam ada pembicaraan yang cukup panjang ya. Memang ide awal itu hanya ingin mendirikan putra saja gitu ya. Kalau di Putra sudah ada KMI, kemudian berikutnya ada TID begitu ya. Yang sebelumnya juga sudah ada Takhosus seperti itu. Itu memang belum ada ya pemikiran untuk ada putri seperti itu ya. Ya ini mungkin seiring berjalannya waktu ya. Jadi melihat kepada kebutuhan yang ada. Jadi nampaknya kita ini perlu mengkader generasi bukan hanya generasi laki-laki ya muslim ya, tetapi juga generasi muslimah ya. Karena kita melihat ya Rasulullah SAW sendiri mendidik para sahabat, tetapi juga mendidik para sahabiat ya. Jadi memang harus imbang ya. Wallahu alam shawab. Ini kesadaran ini atau inisiatif ini muncul di waktu yang cukup lama. Ini yang paling paham ya para stakeholder itu sendiri ya. Pendiri pondok pesantren Ustaz. Betul, seperti itu. Maka ketika dulu mungkin ya dari pondok Darussahadah hanya ada putra, maka nanti mencarinya ke pondok putri yang lain yang sudah berdiri, misalnya Al-Mutakin gitu ya, untuk mencari semacam pasangannya lah begitu ya. Wallahu alam shawab. Kalau untuk itu saya memang kurang begitu paham. Ya Ustaz, terlebih memang ini Ustaz, hari ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memang mereka membutuhkan tenaga-tenaga pendidik yang putri Ustaz, bukan hanya putra. Tapi alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan dengan dimunculkannya unit KMA yang sudah berjalan sampai sekarang berapa tahun Ustaz, dari 2008 Ustaz? Ya berarti sekitar kan 16 tahun ya, saja. 16 tahunan. Masya Allah, sekitar 16 tahun tentunya sudah meluluskan alumni cukup banyak. Mudah-mudahan semakin banyak memberikan kontribusi untuk kaum muslimin, memenuhi tenaga pendidik yang dibutuhkan umat. Kemudian untuk yang berikutnya Ustadz di Pondok Putri itu statusnya menjabat sebagai bagian apa Ustadz? Iya, baik Ustadz. Jadi saya di Pondok Pesantren Darussahadah Putri ini diamanai oleh yayasan untuk menjadi kepala sekolah ya, Roisul Madrasah, dan saya menjabat sudah ini tahun ke-6 hitungannya ya. Setelah sebelumnya ada Ustadz Zaid Abdul Latif yang sekarang menjadi kepala pengasuhan di Putra dan Umum ya. Ustadz Imron juga bagian SDM, pernah menjabat sebagai kepala sekolah ya. Di Putri Ustadz? Di Putri seperti itu ya. Dalam waktu ya cukup lama sih ya, mungkin 7 atau berapa tahun lah sebelumnya seperti itu. Kemudian ganti saja, dan yang terakhir sementara ini adalah saya. Iya. Berarti sudah mengalami berapa pergantian Ustaz? Kurang lebih dari sejak awal berdirinya Ustaz? 4 atau 5 ya. Kalau yang setahu saya dulu pertama itu ada Ustadz Sirajuddin itu yang pas posisinya di Blagung ya. Karena dulu Pondok Darussahadah Putri itu kan memang belum menempati tempat yang menetap sampai pada hari ini ya. Jadi ketika di Blagung itu Ustadz Sirajuddin, kemudian sempat juga di Pondok Darussahadah Putra Ustadz ya. Dulu sampai ada di Sekat, ada Seng seperti itu. Itu kemudian baru pindah ke Pondok Putri yang ada sampai hari ini. Yang di Ngerinjing sekarang. Yang di Ngerinjing itu ya. Jadi ada Ustadz Sirajuddin. Kalau tidak salah ingat saya juga ada Ustadzah Siswati mungkin pernah menjabat sebagai kepala sekolah, tidak lupa. Kemudian ada Ustadz Imron yang cukup lama, kemudian Ustadz Zaid 1 tahun, baru kemudian setelah itu saya. Jadi sudah mengalami beberapa pergantian. Iya, betul. Berarti dari yang aku menceritakan sejak dulu mungkin di Blagung, kemudian pernah juga di Pondok Putra, di Sekat, kemudian sampai sekarang menempati di Ngerinjing itu memang
mendirikan Pondok Putri itu juga penuh perjuangan Iya, saja betul. dari awal sampai akhir, tidak langsung kemudian cilukba langsung Iya. jadi besar seperti itu. Betul. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan para pendiri pondok pesantren betul-betul mendapatkan jaza yang besar dari Allah Subhanahu Amin. wa taala. Ya. Terus kemudian saat ini yang cukup menarik Ustaz, ya, Ya. dari sekian banyak pergantian tadi itu ada sekali mengalami kepala sekolahnya itu dari kalangan ustadzah Ustaz ya. Nah, ini kan Pondok Putri Ustaz, kenapa kepala sekolahnya tidak putri saja dari kalangan ustadzah, kenapa ustadz justru yang lebih mendominasi Ustaz? Iya. Mungkin kalau kita bisa melihat kepada personal yang ada di bawah daripada struktur kepengurusan yang ada, ini kan juga ada ustadz ya. Nah, jadi misalnya ada di situ bagian apa itu namanya humas gitu ya. Kemudian ada bagian sarpra, itu kan juga dari kalangan ustadz ya. Iya. Sehingga yang menjadi apa itu kepalanya ya memang nampaknya lebih layak dari kalangan ustadz seperti itu, karena kan bisa lebih mengkoordinir gitu ya, untuk memudahkan koordinasi dan lain sebagainya. Seperti itu kalau saya melihat. Oh, itu latar belakangnya Ustaz ya. Di antaranya juga ya. Jadi memang kalau pimpinannya adalah dari kalangan ustadzah, itu mungkin dari salah satu sisi lebih bisa dekat kepada anak-anak putri kan, gitu. Tapi di sisi lain karena memang di bawah struktur itu ada kalangan ustadz kan, jadi seperti tidak kurang layak ketika seorang ustadzah itu memimpin dan mengatur gitu. Ya, jadi memang syariat Islam itu luar biasa saja. Jadi pemimpin itu seorang laki-laki gitu ya. Ya, tetapi untuk ini Ustadz, untuk pendekatan dari pihak pengurus ya, tadi kan memang kepala sekolah sekarang dipegang oleh ustadz itu, jadi untuk lebih bisa merangkul anak-anak putri itu, nah ustadzah itu diposisikan di bidang apa Ustadz yang merangkul anak-anak? Iya. Jadi untuk yang paling banyak bersinggungan langsung dengan para santriwati, karena ini adalah putri ya, otomatis juga para ustazah ya. Jadi tenaga kita juga secara otomatis lebih banyak ustazah ya, karena ini pondok putri. Meskipun memang dari kalangan ustadz ada juga yang terjun, hanya saja paling tidak mengajar ya, atau bagian-bagian tertentu ya, humas dan sarpar itu tadi. Tetapi yang mengajar juga ada ya, hanya kalau secara persentase tetap lebih banyak putri ya. Jadi sekitar mungkin 90% itu adalah dari ustazah ya. Kemudian untuk yang langsung terjun menangani kehidupan santri ya secara keseharian, yaitu ada wali kelas dengan asisten wali kelasnya yang juga semuanya adalah ustazah, ada wali kamar, kemudian didampingi oleh asisten wali kamar, itu juga semuanya adalah ustazah. Ya. Kemudian ada nisus ya, nisaus syuro yang kalau di Putra namanya rijalus syuro ya, itu juga dari kalangan ustazah. Itu juga yang apa itu namanya bisa mendetailkan ya permasalahan-permasalahan yang ada di santri wati ya, kemudian menggodok ya, termasuk ya kita konsultasi bersama lah ya kalau ada masalah terhadap mereka. Luar biasa Ustaz. Berarti memang kalau di Pondok Putri itu terpenuhi lah ya Ustaz, yang memerankan sebagai ibu ada, yang memerankan sebagai bapak ada gitu. Seperti itu. Mungkin yang putra juga itu ada nggak yang memerankan dua peran itu Ustaz? Ya, tapi kalau di Pondok Putri itu unitnya selain KMA Ustaz, meskipun pada kesempatan malam hari ini memang yang lebih diperdalam kita adalah KMA, itu ada unit apa saja Ustaz selain KMA Ustaz? Ya, betul Ustaz. Jadi sebetulnya selain unit KMA itu ada unit KMT ya, Kuliatul Mu'alimat li Tahfidzil Quran. Dan itu muncul belakangan memang ya. Tapi yang sudah ada sebelumnya itu adalah IKM ya, Iqdad Kuliatul Mu'alimat. Yang dulu namanya takhusus seperti itu saja. Itu 1 tahun sebelum KMA ya, atau KMT ya. Kemudian ada lagi, ada DID ya, sama dengan Putra juga nih semuanya ya, di Rosa Edadud Da'iyat ya, itu unit-unit yang ada di Putri seperti itu ya. Kalau yang unit KMA itu jenjang pendidikannya berapa tahun Ustaz? Ya, unit KMA sama dengan yang di Putra juga Ustaz, 3 tahun ya. Sekitar 3 tahunan ya. Betul. Tapi nanti tapi ada kelas persiapannya saja sebelum betul KMA. Ya, Iqdad itu tadi Kuliatul Mu'alimat 1 tahun. Ya. Kemudian untuk unit KMA Ustadz ini bagi kaum muslimin wal muslimat yang barangkali tertarik memasukkan anaknya ke unit KMA, ini satu pertanyaan yang kayaknya wajib untuk dijawab Ustadz. Ini apa keunggulan yang ditawarkan di unit KMA Ustadz? Ya.
Jadi unit KMA ini kan dia unit reguler ya. Jadi dia mengakomodir semua kemampuan santri ya, kapabilitas santri yang diinginkan ya, dikehendaki, yang ingin dibentuk. Nah, jadi untuk bahasa Arab insya Allah bisa ya, oke ya. Walaupun mungkin kalau dari yang dibandingkan dengan katakanlah STI ya mungkin berbeda ya, karena dominasinya juga agak berbeda. Tapi secara umum kemampuan untuk berbicara dengan bahasa Arab dan untuk baca kitab insya Allah ada ya. Jadi itu memang keunggulan yang pertama yang ditawarkan itu adalah kemampuan berbahasa Arab, Ustaz. Ya, seperti itu ya. Baik bahasa aktif maupun bahasa pasif ya, insya Allah itu keunggulan pertama yang ditawarkan ya kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Salah satunya adalah bahasa Arab, insya Allah ini yang ditawarkan keunggulan di KMA. Terus ada lagi, Ustaz, mungkin. Kemudian yang kedua, KMA ini juga mendidik para santriwati ini memiliki berbagai macam keterampilan ya. Jadi kita di unit KMA ini ada keterampilan, misalnya dimulai dari IKM, yaitu ada tata laksana rumah ya. Kemudian manajemen diri ya, ini keterampilan yang pertama. Kemudian yang kedua di kelas 1 KMA itu ada tata busana. Kemudian yang kelas 3 itu kelas 2 KMA itu adalah tata boga, memasak seperti itu. Betul. Kemudian yang kelas 3 itu adalah komputer. Nah, jadi ya sebagai seorang wanita memang dituntut untuk memiliki banyak keterampilan seperti ini ya. Dimulai dari menata rumah, kemudian menata diri juga, kemudian bagaimana bisa memasak, karena nanti tentunya dia akan menjadi calon istri yang salehah lebih-lebih ya. Bagaimana tata busana, bagaimana nanti bisa menjahit seperti itu. Tetapi juga tidak lupa dengan teknologi yang ada hari ini, yaitu komputer paling tidak ya. Kalau HP saya kira semuanya sudah bisa ya, tidak usah diajari ya. Tapi komputer ini juga tetap penting ya untuk bisa kita ajarkan. Jadi yang kedua itu mengajarkan berbagai macam keterampilan. Berarti selain ilmu agama, selain bahasa Arab, memang juga diajarkan keterampilan dan kemandirian, Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya, mungkin ada lagi, Ustaz. Ya. Jadi di samping itu juga tetap mengajarkan nilai-nilai yang ada pada umumnya ya, sebagaimana di unit-unit yang lain ya. Misalnya bagaimana akidahnya itu bisa kuat ya, kemudian adabnya, akhlaknya itu juga bisa baik ya, matinul khuluq. Yang pertama tadi salimul akidah, yang kedua adalah matinul khuluq, kemudian yang ketiga adalah sohihul ibadah ya, bagaimana ibadahnya itu juga bisa baik, bisa benar, seperti itu. Nah, itu termasuk nilai-nilai umum yang juga diharapkan di unit KMA itu juga bisa kita dapatkan, seperti itu. Ya, Insya Allah ya, dengan beberapa keunggulan yang ditawarkan di unit KMA ini, ya saya kira cukup menarik ya. Tadi sudah disampaikan selain untuk ya ilmu agama, kemudian ada bahasa Arab ya, ternyata juga dibekali dengan kemandirian dan yang lain sebagainya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, Ustaz, yang ingin kita tanyakan untuk KMA, Ustaz. Ini anak didiknya nanti target ketika lulus dari unit KMA itu profilnya seperti apa, Ustaz? Jadi apa gitu loh, Ustaz? Kalau profil alumni itu sebetulnya sudah sering disinggung ya, Ustaz ya, termasuk yang tadi sudah kita sebutkan ya. Itu ada salimul akidah, soal ibadah, sama matinul khuluq, kemudian muta'asilun fil ilmi, kemudian qadirun alal kasbi ya, dan lain sebagainya ya. Itu nilai-nilai secara umum ya, profil yang diinginkan. Alumni KMA itu harus seperti itu gitu ya. Juga ada tambahan kalau dari Ustaz Qasdi itu biasanya menyampaikan paling tidak tahsin itu standar gitu. Tahsin. Jadi lulus dari Darussaada itu diupayakan tahsin itu sudah tidak bermasalah ya. Karena mau tidak mau dia kan akan mengajar di lembaga pendidikan kan, begitu ya. Putri itu biasanya lebih banyak cenderung di lembaga pendidikan daripada di masyarakat. Dan secara otomatis dia akan mengajari Al-Qur'an ya, mengajari baca tulis Al-Qur'an, mengajari tahsin, tajwid ya. Bagaimana anak-anak membaca Iqra misalnya kan, itu juga harus benar bagaimana cara membacanya. Nah, itu termasuk tahsin kita upayakan bisa standar. Makanya diajarkan di unit ini ada menghafal matan Jazariyah seperti itu, atau Tufatul Atfal seperti itu. Dan ini dikontrol terus dari mulai kelas IKM sampai 1 KMA juga masih tetap ada. 2 KMA meskipun pelajaran sudah tidak ada, tetapi tetap masih dikontrol terus. Begitu juga kelas 3 KMA sampai nanti lulus ada screening. Kira-kira siapa saja yang tahsinnya itu kurang
bagus, itu harus gembleng gitu tadi ya. Bagaimana nanti sampai lulus itu harus standar begitu. Nah, itu memang betul-betul cermati ya. Untuk tas ini jangan sampai kelewat lah seperti itu. Karena ini menjadi pokok dasar ya. Jadi selain agama ya, kemudian bahasa Arab juga termasuk tahsin. Ini juga menjadi paling pokok yang perlu kita perhatikan. Itu profil dan target alumni seperti itu ya. Ini yang ya secara umum lah begitu ya. Iya. Itu dari target yang antum sampaikan itu, masya Allah Ustaz, luar biasa, kayak sempurna banget Ustaz kalau bisa tercapai semuanya. Nah, ini menurut penilaian Ustaz selama ini alumni itu berapa Ustaz capaian persentase dari yang tadi antum sebutkan targetnya begini-begini tadi itu, kira-kira tercapainya berapa Ustaz? Wah, berapa ya Tata? Kita pernah mengadakan penelitian makanya tadi ya, sejauh ini sampai detail tentang apa itu ya, itu target-target yang kita inginkan. Ya mungkin bisa kita kasarannya ya begitu ya, mungkin sekitar 80-an% lah ibaratnya, seperti itu ya. Berarti lebih dari 50% saja, Masya Allah seperti itu. Barakallahu Ustaz. Kemudian untuk yang berikutnya Ustaz, tadi ada program pendidikan di unit KMA, pendidikan Ustaz di unit KMA. Itu ada program apa saja, baik yang meliputi tentang keakademikan maupun yang kesantrian Ustaz. Ada program apa saja? Kalau di keakademikan jelas ya, dia ada program intrakurikuler, ada program kokurikuler ya, dan juga ada program ekstrakurikuler. Seperti itu kalau yang biasa dibahasakan di luar ya. Cuman kita punya bahasa sendiri sebetulnya ya. Kalau untuk KBM intrakurikuler misalnya, kita punya KBM yang jelas itu dari mulai jam 7:30 ya sampai jam 12:45 saja. Kemudian sore juga masih ada jam 3:30 sampai jam 5:45 seperti itu. Itu untuk program intrakurikuler ya. Jadi menyampaikan semua materi kurikulum yang ada. Nah, ini adalah merupakan penekanan materi secara kognitif ya, lebih kepada kognitif ya, barangkali seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya adalah ekstrakurikuler, itu juga tetap ada di kita. Itu biasanya ditangani oleh bagian kesiswaan. Kalau tadi intrakurikuler lebih banyak ditangani oleh bagian kurikulum saja. Kalau ini yang bagian kesiswaan itu menangani ekstrakurikuler, itu biasanya jadwalnya hari Sabtu, Ahad dan juga Kamis, dan itu di luar KBM. Biasanya waktunya adalah siang hari atau sore hari ya. Dan itu sesuai dengan minat dari para santriwati ya. Mereka memilih apa, itu minimal dia memilih 1 atau 2 ekstrakurikuler ya. Misalnya ada Tibun Nabawi, kemudian ada kaligrafi, kemudian ada tarjamatul kitab ya. Kemudian ada book lover ya. Kemudian ada banyak saja. Jadi ekstrakurikuler ini memang semacam skill ya, yang tekankan kepada para santriwati agar mereka juga memiliki ya, selain dia mendapatkan pelajaran di kelas, dia juga mendapatkan tambahan-tambahan keterampilan ya, selain yang tadi sudah kita sebutkan itu yang ekstrakurikuler. Kemudian ada program PPNI ya, yang kita punya ya. Jadi program NIHI itu dia di luar KBM, dan sifatnya adalah memperkuat para santriwati sebelum mereka lulus. Jadi harapannya ketika lulus itu mereka mendapatkan bekal yang cukup untuk siap mengemban tugas berikutnya ya. Baik mungkin dia menjadi murabiyah misalnya ya, atau ustadzah paling tidak ya, atau paling tidak bagi calon istri lah begitu ya. Dan juga tentunya nanti akan menjadi seorang ibu ya, seorang umi ya, seperti itu. Jadi bekal-bekal itu yang kita persiapkan. Misalnya ada pengelolaan TK ya, pengelolaan SD, pengelolaan SMP, pengelolaan pondok pesantren. Kemudian ada Tibun Nabawi juga kita masukkan sendiri, ada ruqyah ya, kemudian ada PPL ya, praktek pengalaman lapangan ya. Kemudian kalau dulu ada observasi juga ya, datang ke sekolahan untuk kemudian melakukan semacam studi banding lah seperti itu ya. Kemudian ada pelatihan cara membaca Al-Quran seperti Thaqifah ya. Kemudian ada Muriki ya. Kemudian ada tarjamah Quran ya. Kemudian
program pengguliran sejarah Indonesia ya, dimulai dari awal masuknya Islam di Indonesia sampai masa kemerdekaan, sampai bagaimana mengisi Indonesia itu dengan kontribusi dari para santriwati itu seperti apa. Jadi kiprah mereka itu harus ada ya di dalam negara ini. Nah, itu sejarahnya juga kita sampaikan, itu disampaikan setiap pekan keempat ya, pekan keempat atau kelima di kelas nihai. Nah, jadi maklumat-maklumat itu kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk terjun di lapangan ya. Jadi lebih siap. Nah, jadi itu secara umum ada program intrakurikuler berupa KBM, ada ekstrakurikuler berupa program-program di luar KBM tadi yang menunjang skill ya. Kemudian ada PPNI ya, seperti itu. Cukup lumayan banyak ya, programnya. Ya. Dari sekian banyak program itu tentunya kan semakin memberikan kelengkapan bekal bagi para santri sebelum mereka lulus saja. Ya. Ini Ustadz, membayangkan program yang begitu banyak sekali itu, kira-kira anak-anak itu merasakan kejenuhan atau tidak Ustadz? Ya. Jadi memang santri itu biasa ya, di awal itu merasakan beratnya, penatnya program yang segitu banyaknya. Itu kita bisa rasakan ya, kita juga bisa merasakan keluhan mereka, kita tahu dari tulisan-tulisan mereka seperti itu. Akhirnya ya kita coba untuk bagaimana menyesuaikan ya, karena mungkin terlalu padat jadi kita kurangi. Misalnya kita belum menyampaikan juga ada program belajar malam. Ini kan kalau sudah selesai KBM di siang hari, itu ternyata di malam hari itu pun juga masih ada program belajar malam yang sebetulnya itu bisa saja sih mandiri gitu ya. Jadi mereka belajar sendiri. Yang ya akhirnya begini, kalau sudah belajar mandiri itu yang senang belajar ya belajar, yang ya. tidak ya main. Yang tidak ya udah terserah mereka, mungkin mau main, mau ngobrol atau apa. Nah, melihat pengalaman yang ada di tahun sebelumnya yang mungkin kurang begitu rapi, maka kita kemudian dari bagian kurikulum secara khusus kerjasama dengan bagian kesiswaan tentunya ada semacam program belajar malam yang kita rapikan ya jadwalnya. Jadi ada tambahan misalnya menghafal hadis, ada menghafal doa dan zikir, yang itu sebetulnya menunjang daripada program-program kelas begitu ya, dan program yang mestinya biasanya diujikan di akhir gitu ya. Kayak hadis kan biasanya diujikan, kemudian doa zikir kan juga seperti itu. Nah, itu keluhan santri mulai, wah ini gimana kok kita habis KBM siangnya kok malamnya ada kegiatan lagi ya. Memang terkesan kayak ada KBM lagi gitu, karena memang didampingi oleh ustadzah gitu. Jadi ustadzah itu berkeinginan agar program belajar malam itu tidak tidak terkontrol, jadi lebih tidak liar gitu. Jadi dengan ditemani itu lebih terkontrol, lebih terdampingi, terarah Ustaz ya. Nah, durasinya itu kemarin memang terlihat nampaknya kok terlalu panjang gitu kan. Kita kurangi waktunya. Nah, itu. Jadi dengan padatnya itu ya tetap kita bimbing, kita dampingi, tapi durasinya kita kurangi. Misalnya kemarin sampai jam berapa itu ya? Jam 9 sebetulnya itu. Sebetulnya juga tidak terlalu panjang sebenarnya. Cuman mereka merasa waktu belajar sendiri agak kurang ya. Itu yang pengen belajar gitu ya. Ulangan besok, wah ini tidak bisa untuk belajar. Padahal masih ada waktu sampai jam 9:30 itu sebenarnya. Ya udah kita kurangi dari mulai jam 8 sampai jam 9 kurang seperempat. Nah, itu yang setelah ada pengurangan Ustaz, kira-kira masih banyak yang mengeluhkan nggak Ustaz kira-kira? Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah hampir tidak ada. Berarti sudah mulai enjoy begitu ya. Memang anak-anak itu ini Ustaz, saya pandang dan saya kira ya, saya juga pernah merasakan mondok Ustaz ya. Kadang-kadang ketika jenuh itu dan tidak tahu tujuan dari program itu, kadang mencari alasan gitu Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya beberapa santriwati yang tadinya belum ngerti tujuannya apa, setelah ngerti mudah-mudahan mereka bisa mengikuti dengan baik Ustaz. Iya, betul. Terus kemudian ini Ustaz, tentang KMA ini kan Kuliyatul Muallimat Ustaz. Iya, betul. Kalau mungkin bisa antum spill penjelasan tentang Kuliyatul Muallimat itu apa gitu loh. Iya. Jadi istilah yang dipilih pun juga menarik ya kalau saya melihat itu. Kuliyatul Muallimat Al-Islamiyah. Kalau mungkin di Gontor itu juga Kuliyatul Muallimin atau Muallimat Al-Islamiyah, kepanjangannya kependekannya itu KMI tadi ya, sama-sama KMI ya. Baik yang muallimat maupun yang muallimin ya, gitu. Cuman kalau yang di Darussahadah ini walau alam ngambil dari mana juga ya.
itu yang KMI, Kuliatul Muallimin Al Islamiyah, KMI. Kemudian yang putra KMA, Kuliatul Muallimat Al Islamiyah, ya. Tapi kalau kita melihat filosofinya saja, terlepas dari KMI KMA tadi, kuliah Al Muallimin atau Al Muallimat Al Islamiyah. Jadi kuliah ya. Kuliah itu kan sudah kita tahu ya arti bahasa secara umum kan itu kuliah. Gitu. Berarti kuliah yang bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yang kita pakai itu memang sama. Hampir sama gitu ya. Kesannya itu hampir sama. Jadi memang mirip-mirip jamiah tadi ya. Mirip-mirip apa itu namanya? Perguruan tinggi kan gitu ya. Jadi kuliah itu kan kayak di perguruan tinggi kan gitu ya, S1. Walaupun memang kita jenjangnya bukan S1 ya. Cuman rasanya mungkin rasa S1 ibaratnya kan seperti itu. Kenapa? Karena setelah kuliah itu tadi ya. Kuliah itu kan umum artinya, global, luas kan gitu ya. Mempelajari banyak ilmu kan begitu sebenarnya. Muallimin atau muallimat itu adalah pengajar. Nah, jadi ini kuliah untuk menjadi pengajar. Nah, untuk menjadi pengajar baik putra maupun putri. Jadi artinya apa? Setelah lulus dari situ itu dikehendaki, diharapkan mereka menjadi guru, menjadi ustadz atau menjadi ustadzah. Makanya lulus dari Darussahadah ini kan memang ada tugas wajib satu tahun ya, untuk mengabdi untuk tugas di masyarakat. Mereka mau menjadi apa itu namanya mu'alim atau mu'alimat itu tadi ya, atau menjadi dai kan seperti itu. Nah, jadi filosofinya seperti itu. Jadi saya melihat wah ini cocok juga memang. Jadi melihat dari kuliah itu mempelajari umum yang banyak dan luas Ustaz ya. Ya mungkin ini juga mungkin yang membedakan antara Kuliatul Muallimin, Kuliatul Muallimat dengan STI saja. Karena kemarin ketika di STI itu memang mereka lebih fokus dan lebih fokus dan tuntas di satu bidang ilmu agama terutama secara khusus. Memang dari sisi namanya kuliah itu memang yang dipelajari banyak ilmu. Berarti memang kedepannya juga mungkin sistemnya tetap akan seperti itu Ustaz ya. Kalau metode pembelajaran ilmu saat penyampaian ilmu di kelas-kelas itu di KMA itu menggunakan sistem apa Ustaz? Kalau di STI kan sistemnya belajar. Betul. Kalau yang di reguler ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, KMA, KMI itu ya sebetulnya dia campuran dari berbagai macam metode ya. Termasuk mulazamah pun sebetulnya bisa kan begitu ya. Jadi artinya dia kan kajian kitab gitu ya. Kayak akidah kan dia juga kajian kitab ya. Cuman memang bedanya dia dipelajari satu pekan sekali ibaratnya lah begitu, atau satu tidak pekan 2 kali tidak per hari materi itu saja itu. Nah, ya bedanya di situ aja. Cuman intinya juga tetap kajian ya, kajian kitab kan seperti itu. Tapi juga pakai metode modern kan gitu ya. Nah, jadi menggunakan metode yang caranya ada bervariasi gitu ya. Mungkin tidak hanya lecturing saja ya, tidak hanya ceramah ya. Tetapi juga ada diskusi, ada tanya jawab ya, ada praktek dari santri ya, ada apa itu namanya misalnya apa itu namanya memakai active learning ya, biasa yang bisa kita kenal active learning. Jadi santri diminta untuk aktif seperti itu. Jadi mereka juga berperan seperti seorang guru ya. Misalnya mereka presentasi gitu dari materi yang sudah dipelajari ya, atau menggunakan misalnya sampai ada menggunakan kartu gitu ya. Jadi tujuannya biar materi yang dipelajari itu menarik tapi masuk gitu loh. Kemudian mungkin ada sebagian yang pakai thoriqatul musyahadah gitu ya, menonton video mungkin ya memang ada menghajatkan seperti itu ya. Ketika mungkin ada conversation ya pakai bahasa Inggris, berarti harus ada contoh orang ngomong bahasa Inggris itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi metodenya ya kita gabungkan tadi ya. Jadi mulazamah juga bisa masuk, yang umum, yang active learning, yang metode modern juga kita pakai. Iya, berarti dari metode penyampaian materinya sangat bervariasi sekali saja itu. Berarti kan bisa mengurangi kejenuhan anak didik sebetulnya saja, karena tidak setiap orang itu dia telaten dan sabar untuk melototi kitab yang sama. Tapi ini Ustaz, mungkin kalau menurut penilaian antum kelebihan dan kekurangan metode yang digunakan di tingkat muallimin atau muallimat ini apa Ustaz? Kalau yang STI kan mungkin kelebihannya mereka betul-betul menguasai dan mendalam gitu Ustaz ya. Menurut karena memang
materi yang dipelajari cukup banyak ya. Memang itu mungkin menjadikan fokus mereka agak kurang ya, berbeda dengan yang di STI barangkali ya. Tapi itu sebetulnya kembali kepada masing-masing pribadi tadi ya. Kalau dia itu tekun ya, memang pengen benar-benar menguasai itu, insya Allah tetap bisa juga ya. Kayak antum kan juga termasuk diantaranya bisa. Masya Allah. Ya, jadi kalau itu mungkin kembali kepada anak juga. Jadi anak ini ketika dia belajarnya itu agak kurang ya, jadi pencapaian ya, pemahaman terhadap materi itu kurang ya. Itu tapi dengan metode yang bervariasi itu kadang-kadang juga bisa memberikan laluan kepada anak yang cenderung mungkin metode belajarnya tidak bisa kalau dipaksa kayak gitu ya. Harus mencermati buku begitu ya, ngetut begitu. Mungkin bisa dengan metode dia harus kinestetik misalnya ya. Dia sifatnya adalah harus dengan gerak. Ya sudah, dia harus dengan gerak, dia harus maju ya, harus nunjuk gitu ya, harus praktek, harus demonstrasi ya. Anaknya diminta untuk seperti itu. Nah, ya memang metode yang bervariasi itu ya plus minus kan memang ya. Ya Ustaz, Masya Allah, luar biasa tentang, jadi memang tetap setiap metode yang digunakan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya Ustaz ya. Tapi insya Allah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Irfan selaku kepala sekolah di unit KMA itu lebih banyak kelebihannya kayaknya Ustaz ya. Insya Allah seperti itu ya. Mudah-mudahan. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan insya Allah bagian. Terus kemudian ini Ustaz yang ingin kita tanyakan Ustaz tentang tadi tentang pola kegiatan belajar ya Ustaz ya. Untuk masalah liburan Ustaz, liburan di unit KMA itu mungkin bisa disampaikan. Ya. Kalau liburan itu memang sudah ditetapkan dari atas tadi ya. Biasanya kita bareng dengan unit-unit yang lain, yang DID, yang EKM, yang KMT sama itu biasanya ya setiap liburan Ramadan sama Idul Fitri. Kemudian liburan akhir tahun tadi ya, setelah ujian semester gitu ya. Kemudian kadang-kadang liburan Idul Adha gitu ya. Karena kadang ada liburnya, kadang juga tidak. Itu menyesuaikan situasi dan kondisi juga memang. Berarti secara umum ya liburan seperti lembaga-lembaga pendidikan yang ada lainnya, ya, Untuk kemudian yang berikutnya Ustaz itu tentang pola komunikasi antara pihak pondok dengan wali saat itu. Karena memang kadang kita melihat juga merasakan barangkali itu komunikasi itu kepada orang tua ketika ada kasus berat baru komunikasi. Nah itu di unit KMA ini apakah juga seperti itu? Apakah memang juga ada pelaporan sisi positifnya, posisi negatifnya itu? Coba pola komunikasi dengan walinya seperti apa Ustaz? Ya baik, jadi kemarin Taufik. Jadi untuk pola komunikasi dengan orang tua memang berupaya senantiasa kita bangun ya, bukan hanya ketika sedang menghadapi masalah ya, tetapi ketika juga anak mendapatkan prestasi misalnya, itu penting. Ya, jadi reward sama punishment harus seimbang. Begitu juga dalam kondisi-kondisi biasa gitu ya. Bahkan kita punya sistem pelaporan setiap bulan itu ada perkembangan anak ya. Jadi misalnya ada prestasi akademik ya yang dia dapatkan apa gitu ya. Kemudian dari sisi kesantrian ya dia dapat apa, dia walaupun itu juga matching antara kesantrian dan kesiswaan kadang-kadang gitu ya. Misalnya dia sudah melakukan saum Senin Kamis misalnya selama berapa kali dalam satu pekan, kemudian membaca Al-Quran berapa juz atau mungkin sudah hatam dalam satu bulan itu, ya kan bulanan tadi itu laporannya. Kemudian sudah membaca buku sekian buku, itu kita laporkan juga itu. Banyak aspek yang dilaporkan ya, termasuk tahsinnya seperti apa, tahfidnya itu sudah ada peningkatan sejauh mana, bahkan pelanggarannya pun juga termasuk kita laporkan berapa poinnya seperti itu ada. Itu berjalan sudah sejak awal atau memang baru akhir tahun kemarin sudah mulai kita jalankan ya, dan itu memang sudah kita rencanakan sejak lama, dan alhamdulillah sudah mulai terrealisir di akhir tahun kemarin, dan ini masih berjalan juga. Nah, setiap bulan seperti itu. Cukup menarik Ustadz ini. Saya kira termasuk poin penting dan bagus yang dimiliki di unit KMA yang harus dipertahankan Ustaz. Karena memang sebagai wali itu ya, apalagi yang wali memang betul-betul perhatian kepada anak itu sangat mengharapkan sekali berbagai macam informasi tentang anaknya. Itu orang tua akan merasa senang sekali sekecil apapun informasi itu, apalagi yang diinformasikan bukan hanya urusan-urusan yang bikin pusing kepala gitu, tapi juga ternyata ada perkembangan seperti ini. Nanti mudah-mudahan bisa dipertahankan saat di unit KMA nanti ditingkatkan lagi juga.
Itu di antara beberapa yang kita tanyakan Ustaz. Kemudian yang paling terakhir barangkali Ustaz ini tentang biaya pendidikan Ustaz. Ya, untuk di KMA itu untuk masuk KMA biaya pendidikannya seperti apa Ustaz? Mungkin terkait dengan SPP-nya atau tadi PPN-nya atau berbagai macam tadi. Ini kan ada pembaharuan saja. Pembaharuan walau alam ini yang terbaru katanya baru mau muncul brosurnya besok itu ya. Ini baru mau muncul brosurnya besok ya. Jadi mungkin untuk lebih pastinya ini bisa melihat brosur saja gitu. Karena nanti ya menyampaikan khawatirnya saya salah keliru karena saya bukan termasuk penentu kebijakan dalam hal ini. Berarti memang bisa dilihat langsung di brosurnya Ustaz ya. Tapi syahriah itu ya kurang lebih 1 juta lah begitu ya. Nah itu naik turun karena ada kenaikan sekarang informasi begitu. Nah ini kalau misalnya memang ada sebagian yang masuk ke pondok Darussahadah unit KMA maupun unit yang lainnya itu kan memang enggak semua dari kalangan tengah ke atas atau yang tengah ke bawah itu. Gimana tanggapan antum tentang sebagian wali yang mungkin atau calon yang ingin mendaftar, wah bayarannya di pondok Darussahadah itu mahal gitu. Itu gimana Ustaz, mungkin bisa disampaikan? Ya. Sebetulnya kalau di Darussahadah itu ada semacam subsidi silang saja. Jadi biasanya ada apa itu macam pilihan. Misalnya ya ada 1 juta, kemudian ada 1.100.000, ada 900 begitu ya. Jadi pilihan SPP itu jadi itu. subsidi silang. Yang mampu milih yang tinggi, yang nggak mampu yang rendah nanti bisa subsidi. Iya, jadi membantu yang rendah seperti itu. Biasanya seperti itu Ustaz. Tapi kalau memang dibandingkan dengan pondok-pondok lain yang ya agak elit itu mungkin ya jauh ya. Jadi termasuk kita itu sebenarnya menengah saja, tidak terlalu rendah banget ya, tapi juga tidak terlalu mahal banget. Gitu, kalau membandingkan dengan yang lebih elit saja. Ya seperti itu. Tapi kalau membandingkan dengan yang lebih bawah juga terasa. Makanya kan pertengahan ini gitu. Ya karena memang sekarang ini banyak lembaga pendidikan yang muncul, itu juga menjadi salah satu opsi opsi dipilih untuk kadang-kadang gratis juga. Itu juga ada gitu. Iya juga memang. Ya itu kan kadang mungkin kan ini kita tanyakan biar nanti juga para wali atau yang hendak memasukkan ke DS itu tidak ada rasa takut banget, pengen banget masuk DS tapi ternyata terkendala masalah biaya gitu. Kalau memang di sana ada yang betul-betul miskin dan tidak mampu tapi punya keinginan kuat gitu terkait biaya itu, ada solusi apa Ustaz dari pemerintah? Ya mungkin bisa disampaikan saja kepada yayasan begitu kepada pemangku kebijakan seperti itu ya. Berarti memang ada peluang sebetulnya Ustaz ya. Jadi enggak usah khawatir dan takut gitu ya. Jadi secara umum ya patokannya itu. Tapi kalau mau ada sesuatu ya silakan bisa disampaikan. Boleh, bisa diterima, bisa ya seperti bisa ditolak tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Karena kita juga mempunyai anak asuh yang cukup banyak sebetulnya. Baik putra maupun putri juga punya anak asuh banyak. Iya betul. Jadi yang mereka itu misalnya memang kurang mampu atau orang tuanya itu adalah sudah tidak ada miskin, apa itu namanya, fakir miskin, kemudian yatim piatu kan juga ada. Tapi yang paling pokok kalau idza sadaqal azmu wa hasabil saja. Kalau azamnya kuat, insya Allah berikan jalan dan kemudahan. Yang penting bapak dan ibu yakin dulu, insya Allah akan memberikan jalannya. Tapi Ustaz, menarik sekali dari awal sampai akhir ya, penjelasan yang antum sampaikan cukup lumayan gamblang kita terima dan cukup menarik. Kalau saya secara pribadi setelah mendengarkan penjelasan itu ya tergerak untuk memasukkan anak saya gitu ya. Apalagi tadi yang kita tunggu-tunggu tadi itu betul-betul terkontrol ketika belajar malam, programnya sekian banyak yang luar biasa, kemudian ada pelaporan itu yang diharapkan memang Ustaz ya. Ya nanti mudah-mudahan ya suatu saat nanti putri saya kita titipkan kepada antum, apalagi tetangga pondok langsung ya Ustaz. Yang paling terakhir Ustaz, kita minta antum untuk menyampaikan closing statement untuk para calon wali santri barangkali kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik, jazakumullah khairan para pemirsa sekalian. Jadi memang melihat fenomena anak pada zaman sekarang ini ya, utamanya yang di tingkat menengah atas gitu ya, karena kita menyediakan lembaga pendidikan yang menengah atas, maka sangat tepat kalau para bapak, para ibu memasukkan anak-anaknya di lembaga pendidikan yang notabene adalah pesantren ya, yang mana pendidikannya adalah dikontrol secara 24 jam ya, dari para pengasuhnya, para asatid ya, ustadzatnya insya Allah akan mengontrol kegiatan anak ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali ya, sehingga mereka bisa terjaga akhlaknya, adabnya ya, kemudian juga bisa terbentengi akidahnya, bagaimana
mempunyai akidah yang selamat ya, salimul akidah itu tadi. Kemudian ibadahnya juga bisa terkontrol ya, karena mereka akan selalu dibersamai oleh para ustadz, para ustadzah seperti itu ya. Mereka juga sholat 5 waktu ya di masjid ya. Ada petugas yang juga secara khusus mengontrol mereka yang terlambat siapa, bagaimana, kenapa, itu juga diamati, dicermati ya. Bagaimana bacaan Quran mereka, semuanya itu awasi, dikontrol, dibina ya, dididik bagaimana agar nantinya mereka setelah lulus itu menjadi seorang muslim yang tangguh ya. Sebagaimana kalau yang kita punya profil lulusan atau target pondok itu adalah melahirkan kader muslim atau muslimah yang berkarakter tangguh. Nah, jadi silakan kepada para bapak, para ibu untuk bisa menitipkan putra-putrinya ya di lembaga pendidikan setingkat menengah di Darussahadah atau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Tapi kalau secara khusus di sini berarti kita memberikan rekomendasi untuk bagaimana memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren Darussahadah, baik putra maupun putri ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ya. Masya Allah, demikian kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Fadil Ustadz mungkin bisa diminum dulu. Jazakumullah Ustadz Irfan yang telah menyampaikan banyak hal kepada kita ya. Kami berkomitmen untuk bagaimana nanti siap untuk dititipi putra putri kaum muslimin. Insyaallah kami berkomitmen untuk betul-betul membimbing mereka sehingga nanti ikut memberikan kepada kaum muslimin kontribusinya. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.